Terpujilah nama Tuhan, Raja semesta alam, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dengan segala sesuatu yang Kau berikan dan kebaikan-Mu. Bimbinglah kami Tuhan untuk mengenal Engkau, sebab kami tidak bisa dengan usaha kami sendiri, tidak bisa dengan diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus bersuaralah, dalam nama Yesus mengajarlah, dalam nama Yesus sampaikanlah isi hatimu, sebab Engkau yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bertemu lagi di Biopas dan saya berbahagia Bapak Ibu semuanya bisa hadir. Seperti topik kita hari ini, kita akan bahas dari Galatia, ya, Galatia 6 ayat 2. Mungkin ada yang bisa buka. Kalau tidak baik suara saya tolong disampaikan ya, karena saya tidak bisa mengetahui apakah suara saya baik di sana atau tidak. Ya, Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2 ya Pak. Ya, Ya oke. silakan. Ini firman Tuhan saudara. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu, ini judulnya memang saling membantulah engkau yang diberikan oleh LAI, tulisan Paulus kepada jemaat di Galatia. Tapi Bapak Ibu yang menarik itu, saya sengaja ngambil ayat ini dan membuat judulnya bukan tentang beban, bukan. Saya tidak membahas tentang beban. Padahal di sini dikatakan bertolong-tolonglah engkau dalam ada yang buat korban. Bertolong-tolonglah engkau dalam menanggung bebanmu gitu. Nah, yang menjadi menarik adalah saya mengambil topiknya adalah apakah pertobatan itu bisa kita lakukan sendiri? Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan ini, dalam kekristenan kita ini, tidak semuanya adalah sebuah di Alkitab itu tidak semuanya pasal yang menjelaskan secara gamblang untuk topik tertentu. Apakah topik itu berhubungan sama apa, dalam konteks apa, situasi apa, tidak semuanya bisa dijelaskan. Contohnya demonstrasi. Nah, saya belum menemukan kata demonstrasi, unjuk rasa di Alkitab. Lalu ketika itu terjadi, ayat Alkitab mana yang bisa kita gunakan untuk merenungkan, untuk mengajar kita? Nah, konsep ini namanya persamaan linier kalau dalam matematik, persamaan linier. Nah, dalam kehidupan dia ada persamaannya. Nah, beban yang saya maksud di sini adalah bertobat. Bertobat harus ditanggung, dianggap menjadi beban, yang mana beban ini tidak satu saja yang melaksanakannya. Yang maksudnya melaksanakannya adalah usaha supaya bertobat. Tadi kan judulnya pertobatan. Tidak satu orang saja. Tuhan Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Gitu. Ya sebenarnya yang punya kuk itu siapa? Yesus. Sebab dia kayu salib. Tapi dia pasangkan juga ke leher kita. Ini kuk dia, katakan Yesus ada di kuk sini. Lalu dipasangkan dia kepada kita, ke leher kita di sebelahnya. Ini tentu saja teologis, bukan alkitabiah. Tapi kembali lagi, terserah bisa terima atau tidak. Tapi ini pemahaman saya tentang menanggung beban, tentang tentang dosa, tentang pertobatan. Pertobatan tidak bisa dilakukan oleh satu orang.
Alasannya adalah karena dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari orang lain. Nah, terus pertanyaannya lagi, apakah ada orang berhasil bertobat dengan diri sendiri? Seperti yang aku bilang tadi, tidak bisa lakukan. Person people-nya yang tidak bisa. Manusianya yang tidak bisa. Tapi keberadaan manusia itu dalam keadaan sendiri bisa. Sekali lagi, person people-nya yang tidak bisa. Tapi manusia itu dalam keadaannya pemilihan dirinya sendiri bisa. Memang terkesan paradoks. Paradoks itu adalah sesuatu hal yang dilemparkan statementnya jelek dulu. Kalau saya bilang agitatif sih, kalau paradoks kan ada satu ada satu keadaan sempurna. Kalau saya sih bilangnya agitatif, paradigmanya menggunakan agitatif. Agitatif itu jelas baru buat salah dulu, buat jelek dulu, tapi untuk mendapatkan kemurnian gitu. Nah, kalau sifatnya adalah prejudis gitu. Nah, jadi keadaan ini karena tidak bisa maka harus ada Roh Kudus. Sama seperti Petrus, dari mulai dia bersama Yesus sampai Yesus naik ke sorga, dia tidak bisa mengerti firman. Sampai datang Roh Kudus. Melambangkan dia tidak bisa bertobat dengan diri sendiri. Dia tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan diri sendiri. Sampai Roh Kudus datang. Ini yang menjadi renungan saya, Bapak Ibu, karena seperti judulnya tadi, ini adalah bincang-bincang. Saya tidak lama, saya rasa cukup sampai di sini. Tetapi kita masih bisa bincang panjang. Tapi saya mohon izin, saya harus ke kamar mandi dulu sebentar karena ada gangguan yang sangat signifikan. Selanjutnya saya serahkan kepada uh, host. Shalom. Iya, sama. Oh ya udah silakan Pak Joko, silakan. Terus soalnya kosnya nempel di Bu Endang tadi dari Bu Teti. Enggak apa-apa lah. Silakan Pak, silakan. Silakan Pak Joko. Nanti Enggak. Ibu Teti Mas ya. enggak apa-apa Pak. Ayolah. Silakan Pak. Oke. Oke lah kalau gitu. Iya, baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Desem yang sudah menyampaikan firman Tuhan, di mana Bapak sudah mengulas atau yang merupakan tema apakah pertobatan itu dapat kita lakukan sendiri, dan Bapak menjelaskan iya bisa oleh bantuan Roh Kudus, ya begitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu silakan merespon atau mungkin ada yang memberi penjelasan tentang pengalamannya ya, pertobatan ya. Kayaknya semua mengalami pertobatan, mulai dari hal-hal yang kecil sampai yang fatal begitu ya. Bertobat dari kemalasan, bertobat dari malas beribadah. Artinya bertobat itu tidak melakukan hal yang tidak baik, move kepada melakukan yang bermanfaat, baik tindakan, baik perkataan ataupun perilaku kita. Ya, silakan Bapak Ibu berinteraksi. Ada yang bertanya ya. Kalau saya sendiri mengatakan pertobatan itu karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita, maka kita bisa selama kita masih mau berbalik ya, atau meninggalkan sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, oleh pertolongan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, maka kita bisa menjadi hidup baru. Pertobatan itu sama dengan hidup baru. Cara hidup yang lama ditinggalkan dan beranjak kepada hidup yang baru yang dipimpin oleh Roh kebenaran. Ya silakan Bapak Ibu. Ya, boleh. Ya Pak Andre, silakan Pak Andre. Oke, mudah-mudahan suara saya bisa dengar ya. Oh bagus banget, jelas Pak. Silakan Pak. Ya. Alright, selamat pagi semuanya ya. Hari ini
sharing firman-Nya pendek ya. Jadi Galatia 6 ayat 2 ya. Ya, pertanyaannya, bisakah pertobatan itu dilakukan sendiri? Nah, kita kembali aja back to the Bible aja. Karena bertolong-tolonglah penanggung beban. Ini artinya apa? Ini menunjukkan beban hidup kita termasuk pergumulan dosa. Seharusnya kan tidak ditanggung sendiri. Kan dia bilang nih, bertolong-tolonglah. Artinya apa? Saling menolong adalah ada komunitas atau bahkan ini termasuk karena anugerah. Bertobat itu kan anugerah. Jadi pertobatan adalah wujud nyata dari kasih Tuhan itu sendiri. Jadi pertobatan adalah anugerah Tuhan karena sesuai dengan di Alkitab kan 2 Timotius 2 ya. Tapi prosesnya pasti ada orang lain ya. Orang lain yang dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan lah ya. Yakobus 5 juga, Yakobus 5 ayat 16. Ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling. Di sini kan ada dilibatkan orang lain. Jadi ada komunitas atau orang lain ya. Jadi ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi ini juga komunitas, Amsal 27 ya. Nah, disinilah kita semua ditegur kan. Jangan merasa cukup kuat untuk bertobat sendirian, omong kosong itu. Merasa bisa bertobat tanpa keterbukaan atau komunitas rohani ya. Karena itu bisa kita akan terjerumus lagi pada dosa-dosa yang sama. Jadi kita hanya perlunya komunitas untuk saling bertolong-tolongan lah. Seringkali kan orang menyembunyikan dosanya karena apa? Gengsi, gitu, atau malu, atau bahkan tidak benar-benar mengalami pertobatan yang dalam dan menyeluruh. Nah, disinilah pentingnya bahwa kita harus mulailah terbuka kepada komunitas rohani kita. Ya, inilah ya punya mentor-mentor ya, mentor rohani kita harus punya mentor yang selalu bisa mengingatkan kita kan. Jadi kita harus libatkan orang juga untuk apa? Untuk bisa kita ditegur. Jadi jangan baper kalau ditegur, jangan baper terus mutung terus nggak usah ikutlah ya. Jadi disinilah perlunya kita teguran atau diingatkan lah orang supaya kita bisa dibimbing secara sehat ya. Dan komitmennya ya ini yang penting. Komitmennya ya kita harus terus punya relasi yang intim ya dengan Tuhan sehingga kita bisa melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh ya. Bukan hanya dengan tekad sendiri ya, tapi juga terus membuka diri kita untuk bisa dibimbing atau ditolong atau ditegur apa ya oleh orang-orang yang komunitas-komunitas kita supaya kita perlunya saling menguatkan, saling menegur, saling mengingatkan. Inilah sehingga kita bisa dipulihkan dan mengenapi hukum kasih itu sendiri. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, silakan. Next. Serta-merta semata-mata sendiri Pak, harus ada orang lain atau ada komunitas. Berarti sejauh mana peran komunitas untuk mendukung seseorang untuk bertobat itu lebih cocok pertanyaannya ya. Silakan Pak, merespon Pak Andre, silakan. Baik. Ya itu tadi saya mau respon, ternyata mic-nya juga nggak bisa saya buka kan. Nah, itu membuat saya juga bingung. Nah, ayat Alkitab mengatakan seperti gaya saya memang agak berbeda ya. Gaya saya adalah nggak mau sebutkan di mana tertulis pasal buku apa ayat berapa, nggak mau, karena saya rasa itu pemalasan ya. Saya punya sudut pandang tersendiri. Ada ayat mengatakan kebiasaan baik dirusak oleh pergaulan buruk. Nah gitu.
Nah, itu alasannya saya nggak pernah sebutkan ayatnya karena saya menggunakan kalimat saya sendiri, tidak menggunakan kalimat yang persis sama di Alkitab. Biar orang nyari gitu. Tujuannya supaya itu. Karena Yesus Kristus mengatakan, ada tertulis. Nggak dibilang di kitab mana. Ayat berapa, nggak mau. Tuhan Yesus juga mengatakan. Nah, itu respon saya terhadap Pak Andre. Saya rasa singkat padat. Saya rasa itu sudah cukup jelas. Bagi yang mau respon lagi, oke. Tapi kalau sebelum ada yang resen, sebelum ada yang respon lagi, saya tentu saja saya perjelas. Seperti yang dikatakan Bu Teti, sejauh mana Komunitas itu ya, kalau kita diibaratkan kambing dalam Yohanes 10, kita adalah domba, diibaratkan Tuhan Yesus sebagai domba. Kita berteman sama domba, makan sama domba, domba ya berpikir juga seperti domba. Domba adalah binatang paling lemah, tidak punya tanduk, tidak punya cakar, giginya tidak setajam harimau. Satu domba jatuh, yang lainnya juga jatuh juga karena perilakunya. Nggak ada yang bijak. Oh, kenapa kami bisa jatuh? Kalau kerbau ada filosofi Batak mengatakan dang ulu rumput terhubung pakna di lubang nasa rupa. Artinya kerbau itu tidak mau masukkan kakinya pada lubang yang sama ketika dia nancap. Nggak bakal mau, sampai kapan pun nggak bakal mau, ditarik pun nggak bakal mau. Artinya nah, tapi manusia kerbau tidak binatang, maka dia harus memperhatikan pergaulannya. Nah, tapi analogi tidak salah dong, karena Tuhan Yesus menggunakan analogi, yaitu kita dombanya. Ditangihon biru-biru kudu suaraku, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Yohanes 10 ayat 27. Itu merupakan tentang penggembalaan Tuhan. Supaya bisa digembalakan kita, Tuhan buat seperti itu. Supaya kita bisa bertobat, ya kita berada di kawanan yang tepat. Gitu. Kita berada di komunitas yang tepat. Tadi saya bacakan ayatnya, kan gitu. Kebiasaan baik dirusak oleh pergaulan buruk. Silakan yang lain. Nggak bisa lagi Bu Teti. Nggak bisa. Masih di mute Bu Teti. Nggak bisa dia kayaknya. Tapi kita coba ya. Kok bisa ya? Bu Teti di mute. Silakan Bu Teti, boleh. Sekarang udah bisa, puji Tuhan. Baik Pak Desem, berarti Bapak setuju juga ya bahwa pertobatan itu membutuhkan dukungan dari komunitas yang tepat. Ya bukan Ya. asal komunitas, karena kebiasaan yang baik dapat dirusak oleh pergaulan yang buruk. Jadi setuju Pak Andre, sah-sah saja ketika seseorang bertobat, hidup dalam atau satu komunitas yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, itu intinya ya. Baik, yang lain silakan Bapak Ibu. Bapak M. Jeffrey Mokodompit, Bapak Pendeta silakan, Bapak Pendeta. Shalom. Siapa yang bisa atur ya ini supaya jangan terkunci semua. Serta juga dalam mengatakan ini terkunci semua katanya. Shalom, shalom. 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 Shalom, shalom. Tidak kedengaran suaranya di sini. Tidak ada suara, tidak ada suara. Sinyal. Halo. Ya, ini dengar. Jelas. Ya. Dua jenis pertobatan. Mungkin ada yang lain, tapi yang terlintas pagi ini pada saya di Alkitab itu kasus dua pertobatan yang berbeda. Yang pertama yang dialami oleh Petrus ketika Tuhan Yesus ada di atas kapal dan di atas perahu mereka, dan kemudian Tuhan memerintahkan Petrus supaya membawa perahunya ke tengah untuk menangkap ikan.
Sementara Petrus sendiri baru pulang semalaman dari menangkap ikan. Petrus dan teman-temannya ya. Mereka tidak menghasilkan hasil apa-apa. Sehingga ketika diperintah oleh Yesus, sebenarnya dia menggerutu. Kalau bukan karena kamu gitu ya, gerutuan si Petrus itu, aku nggak mungkin mau melakukannya. Tapi karena kamu, baiklah aku lakukan. Di dalam hatinya kira-kira begitu pergolakannya. Dan dia akhirnya juga melakukan itu dan mereka mendapat tangkapan ikan yang banyak. Di dalam Lukas itu. Jadi Lukas 5. Dia mendapat tangkapan ikan yang banyak. Kemudian bahkan meminta tolong perahu Yakobus dan Yohanes untuk juga ikut menolong, membantu menampung ya ke dalam perahu mereka tangkapan yang banyak itu. Nah, ketika melihat hal itu, betapa banyaknya hasil tangkapan berbeda bahwa semalam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Pertobatan Petrus terjadi karena dia menyaksikan sesuatu, yaitu mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus. Dan itu membawa dampak, saya percaya bahwa pada saat itu, ketika Petrus mengatakan, Tuhan pergilah padaku karena aku ini seorang berdosa. Itu adalah pengakuan dosa. Dan itu suatu pertobatan. Gitu. Nah, itu juga berdampak kepada teman-temannya yang ada di perahu itu. Sehingga Andreas, Yohanes, Yakobus saat itu bersama-sama mereka bertobat karena melihat Yesus. Berbeda dengan seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kita semua tahu kisah itu. Dia nak di bawah. Jadi kita semua tahu itu. Kalau wanita ini, dia lebih dulu mendengar tentang Yesus dan mujizatnya. Kemudian timbul iman di dalam dirinya. Jadi imannya lebih dulu muncul di dalam dirinya. Sehingga dia berkata, asalku sama saja, kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu pertobatan. Yang timbul juga terjadinya mujizat. Tapi lebih dulu iman itu ada dalam diri perempuan itu, sementara si Petrus dan teman-teman setelah melihat mujizat itu. Dua ini saja saya kira yang bisa saya katakan bahwa memang yang pertama tadi lebih banyak pada kelompok ya. Jadi Petrus dan kelompoknya itu mengalami satu mujizat dan percaya bersama-sama karena kelompok tadi itu. Sementara wanita itu adalah sendiri dia. Dalam dirinya timbul satu iman dan itu dia nyatakan dan terjadi pertobatan. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Bu Teti nggak kedengaran. Ke mute lagi. Lagi. Sama saya nggak ada suara. Di saya nggak ada suara. Belum ada suara. Boleh tidak setuju. Artinya apa yang saya sampaikan
jelas saya bilang tidak alkitabiah, tetapi teologis. Tadi kan saya jelaskan demikian. Kenapa? Karena tidak semua dalam kehidupan ini, dalam kehidupan hari-hari ini ada dalam Alkitab. Contohnya saya bilang tadi demonstrasi. Tidak ada dalam kata demonstrasi atau unjuk rasa dalam Alkitab. Nah, saya langsung to the point. Menurut saya, Petrus tidak pernah bertobat sebelum Roh Kudus turun dari surga. Alasannya cukup jelas, karena dia juga masih ada niat untuk bunuh diri, niat untuk berdosa. Alkitab mengatakan, jika seseorang dalam Yesus, dalam firman, jika ada firman dalam diri seseorang, maka dia tidak bisa, sekali lagi, Alkitab mengatakan tidak bisa melakukan dosa. Gitu. Kalau tidak bisa melakukan dosa, berarti tidak ada pertobatan dong. Gitu. Kan nggak ada berdosa. Nah, kembali memang model saya begini, saya tidak mau ucapkan ayat mana di mana tertulis ya, karena memang saya sudah pastikan itu ada tertulis. Dan nggak sulit bagi saya untuk menemukannya. Tidak bisa untuk berdosa. Maka kalau orang tidak berdosa, tidak bertobat. Apa mau dia bertobat? Dia nggak berdosa. Contohnya Yesus. Untuk apa dia bertobat? Pertobatan apa yang dilakukannya? Dosa apa yang dilakukannya? Kan bertobat karena ada dosa. Gitu. Maka dalam hal ini saya tidak setuju dengan Pak Joko ketika di tengah laut itu dia ketemu sama Yesus dan Yesus bilang pergi. Dia mengakui dosanya. Dia mengakui dosanya. Pergilah dari kami Guru. Pergilah dari kami Tuhan. Pergilah, aku ini orang berdosa. Dia mengakui dosanya, belum bertobat. Proses pertobatan itu saya rasa nggak seperti tidak seperti satu agama tertentu atau gereja tertentu udah mengaku dosa langsung udah bertobat. Menurut saya nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Kalau hanya sebagai gampang itu gampang banget lah dia bertobat ya. Udah ngaku dosamu, udah selesai. Wah, kayaknya nggak sesimpel itu juga. Tapi ada proses usaha, ada perjuangan. Pikul kuk yang kau pasang kepadamu. Kalau kita lihat 613 Taurat, dijelaskan juga bagaimana caranya untuk bertobat. Kalau kita baca kitab Imamat, bagaimana mereka biar bisa jadi kudus. Harus seperti apa makanannya, harus seperti apa minumannya, seperti apa gaya hidupnya. Luar biasa. Itu bagian daripada pertobatan. Karena yang saya tahu, pertobatan identik dengan penyembahan, identik dengan peribadatan. Begitu. Jadi dalam kehidupan berpikir saya rasa sah-sah saja tidak sama sudut pandang kita. Sah-sah saja. Dan tidak menjatuhkan. Pak Andre tadi mengatakan besi menajamkan besi dan seperti dalam kitab Amsal, manusia menajamkan sesama manusia. Artinya kalau terjadi perbedaan pendapat, emang salah? Oh, saya rasa tidak salah. Emang dosa? Saya rasa tidak dosa. Tetapi semakin menggali kita. Perbedaan bukan menjadi kelemahan, bukan menjadi peperangan. Perbedaan adalah cara manusia mencari yang lebih tajam lagi, lebih dalam lagi. Kalau ternyata saya yang salah, saya harus ngakuin saya salah. Saya yang kurang, saya ngakuin karena itulah akhlak budi pekerti yang diberikan Tuhan sama kita lebih dalam. Saya rasa simple padat saja. Kalau ada yang mau sambil bicara atau open mic saja langsung atau raise hand kalau ada kendala. Ya. Ya, saya sedikit Pak Jason. Ya, silakan. Suara saya bisa didengar? Ya, jelas bisa kedengar. Ya, baik. Poin saja Pak karena waktunya. Jadi saya terima kasih apa yang disampaikan. Memang kita boleh berbeda dalam sudut pandang kita. Tetapi jangan lupa kalau menurut saya itu kita harus we must back to Bible. Ya. Kebenaran itu ada di dalamnya. Nah, boleh saja kita berbeda. Tapi jangan sampai kita keluar dari rambu-rambu
Nah, oleh sebab itu maka setiap apa yang kita sampaikan, karena kita adalah sebagai pemberita, ya, menyampaikan berita, jangan sampai membuat kita ini menjadi bingung, gitu, Pak, untuk menerima apa maksud dari apa ya yang kita akan sampaikan itu. Jadi hanya itu aja, Pak, sebenarnya yang perlu saya menyampaikan. Sebenarnya boleh saja kita memiliki satu pandangan yang berbeda, tetapi jangan lupa dari kebenaran itu, jangan keluar dari kebenaran firman Allah. Boleh. Dan yang kedua, marilah kita bersama memberikan suatu penyampaian berita kebenaran itu, janganlah membuat orang bingung. Bingung itu artinya ada orang-orang yang belum memiliki satu kemampuan untuk menerima sesuatu yang melebihi daripada kemampuannya. Sehingga tata bahasa ataupun apa yang perlu kita sederhanakan itu menurut saya bisa didengar oleh mereka. Oleh karena setiap yang kita sampaikan, apalagi kita kalau menyampaikan kepada jemaat itu memiliki strata kehidupan, intelijensia yang berbeda, sehingga penerimaan itu juga akan berbeda pula. Itu sebabnya kita harus kembali kepada kebenaran itu. Hanya itu aja, Pak, yang perlu saya sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Saya rasa apa yang disampaikan beliau adalah suatu hal yang baik, hal yang benar, hal yang tidak bisa disangkal. Tidak perlu disangkal, dan apa yang disampaikan beliau ya sesuai dengan sudut pandang beliau tentunya kan. Ya, nah, tentunya sah-sah saja. Ya, tadi saya menggunakan, saya rasa terminologi yang sangat terukur. Kalaupun ada yang tidak begitu jelas, tidak dimengerti, saya terjemahkan. Tapi kalau ikut penjabarannya atau pengaplikasiannya juga tidak diterima, ya sah-sah saja kan, seperti saya katakan tadi. Bisa diterima, bisa tidak. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan bertobatlah. Kan gitu. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apakah semua orang berdengarnya bertobat? Tidak. Apakah ada pemaksaan dari Yesus? Enggak. Kalau kamu bertobat karena sudah diberitakan pertobatan, ya kamu menerima keselamatan. Kalau kamu nggak bertobat, ya nggak apa-apa. Kata nggak apa-apa di sana, berarti rela. Ya udah, itu pilihanmu. Sama seperti yang saya sampaikan, ya menerima apa yang saya sampaikan, puji Tuhan. Karena dua saya pun tadi, Tuhan, kalian berbicara, bukan saya. Karena itu yang saya percaya, itu yang saya imani. Ajarlah kami Tuhan, bukan saya, bukan dia yang mengajar. Tetapi jauh sebelum hari ini saya sudah bertanya pada Tuhan, Tuhan apa yang mau aku sampaikan ketika konteksnya seperti ini. Gitu. Saya sangat mempercayai seseorang yang bertobat menurut ukurannya atau ukuran siapapun, tanpa Roh Kudus, saya tidak yakin itu pertobatan yang benar. Tapi seseorang yang bertobat, mau tanpa gereja, tanpa orang, tanpa mentor, ada Roh Kudus bersama dia, itu pertobatan. Karena jelas sekali Alkitab menuliskan Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus turun, terbukalah pikiran mereka, lalu mereka tahu firman. Konteks itu nggak serta-merta ada kitab seperti kitab agama tertentu turun dari surga katanya. Ya, bagi saya agak konyol juga sih. Ada kitab turun dari surga. Tanda kutip kata konyol di sana, tanda kutip. Bagi saya adalah Roh Kudus itu yang turun itu. Jadi mereka ngerti firman, ngerti apa itu pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, kata Yesus Kristus. Pada saat itu mereka ngerti, nggak ngerti mereka. Mereka harus saja. Usaha apa? Usaha sia-sia tanpa Tuhan kok. Emang ada usaha di muka bumi ini, seperti kata pengkhotbah, yang berhasil? Kan seperti usaha menjaring angin. Usaha kita di muka bumi kan seperti usaha menjaring angin. Sia-sia. Tapi gitu ada Roh Kudus, gitu ada Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang gitu. Kuk itu bersama Tuhan, selesai. Tercapai itu. Ora et labora. Berdoa dan berusaha. Ya, saya rasa itu respon saya, Bapak. Wajar kalau kita
tujuannya kan mempertajam pengetahuan kita ya. Sama sekali tidak ada tujuan yang lain. Ini tidak ada personal. Ini murni menggali firman Tuhan. Ya. Karena ada di Alkitab dituliskan. Pada saat itu masuklah Yesus. Nah, pada tepatnya di Alkitab masuklah dia ke sinagoge. Masuklah Yesus ke sinagoge dan mengajar. Yesus masuk ke dalam gereja dan mengajar. Apa yang terjadi? Diterima enggak? Tidak, diusir dia. Yesus Kristus pada saat itu mengajar. Apa katanya? Pada hari ini genaplah firman ini. Diusir dia langsung. Diusir dia. Jadi kalau kita tidak terima firman Tuhan, tanya diri kita sendiri. Jangan salahkan siapapun. Kenapa kita tidak bisa terima firman itu? Oh, nanti dia tanya, emang Desem bisa kau pernah alami itu? Ya karena pernah lah saya alami itu. Tuhan, ku baca firman-Mu kok nggak bisa masuk ke kepalaku ya. Sampai marah aku sama diriku sendiri. Sama diriku sendiri. Desem, kamu itu baca firman, baca Alkitab kok nggak bisa ngerti ya? Kebangetan kamu, Desem. Baca lagi. Rendam kaki saya pakai lampu seterang-terangnya. Saya pakai semuanya, nggak ada. Biasanya ada nyamuk lah apa. Saya baca lagi. Lalu saya nyerah. Gue bilang, Tuhan udah semua usaha aku bikin. Nggak ngerti aku firman. Lalu aku bilang, ada setiap kali aku berdoa, setiap kali aku ke gereja mendengarkan firman-Mu, ada dua pendeta yang selalu saya dengarkan, Filipi 4, 6, 7. Duanya adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal dan pikiran, itu yang menyertai engkau dalam nama Kristus Yesus. Dengan iman yang demikian, kudoakan Tuhan, ucapkan kata yang sama dia oleh Alkitab itu, oleh pendeta itu, oleh firman itu, maka kubaca firman. Kubacalah demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal dan pikiran itu menyertai engkau dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saya baca. Ngerti saya langsung. Langsung saya mengerti. Itulah pertobatan saya. Kalau pertobatan adalah sehari ini saya mencuri kambing, lalu saya bertobat. Saya nggak ngerti esensinya apa itu. Saya nggak ngerti apa itu esensi. Kalau hanya itu aja yang dikatakan pertobatan, cetek kali lah arti pertobatan itu. Sempit sekali. Ya. Kenapa Petrus mengatakan dia penjala ikan? Pada saat konteks dia tidak sedang berdosa. Dia sedang bekerja. Dia tidak sedang minum-minum, tidak melakukan dosa apapun, tapi dia bilang, aku ini orang berdosa. Berarti konteks berdosa itu, konteks pertobatan itu tidak hanya satu things, tidak hanya satu meteran, tidak satu indikator. Gitu. Saya rasa bahasa saya terukur dan jika tidak dimengerti ya bisa ditanyakan. Tapi kalau namun untuk menerjemahkan lebih runut lagi, saya rasa ya enggak di sini tempatnya, terlampau panjang itu, terlampau lama. Baik, terima kasih Pak, silakan. Ya, kalau boleh saya. Ya, kalau boleh ada satu pertanyaan Pak. Jadi terima kasih ini kalau topiknya adalah pertobatan. Jadi seperti Bapak yang katakan tadi bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Memang kalau kita memperhatikan bahasa kata bertobatlah memang tidak suatu keharusan. Itu memang betul Pak. Tetapi ya kalau menurut saya orang bisa bertobat itu ketika dia mengalami sesuatu yang artinya di luar dari kemampuannya. Apa itu? Satu mukjizat daripada alam. Dan dia akan bisa bertobat. Ya, itu ada beberapa hal yang kalau kita membaca dalam Lukas 10 ayat 13. Gitu kan. Ya, celakalah engkau Korazimi, celakalah engkau Betsaida, karena jika terus Tirus dan Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkata, jadi ada satu mujizat yang terjadi pada setiap orang itu kalau memang ditunggu kesadarannya, karena di sini kan bertobatlah. Nah, tetapi pertanyaannya saya Pak, apakah bertobat itu hanya satu kali? Sudah cukup? Gitu, Pak. Itu pertanyaan.
Baik. Sudah Mohon ya Pak ya. dijelaskan. Ya. Ya, thank you. Eh, kembali ya, saya sampaikan ada aliran gereja tertentu mengatakan pertobatan tiap hari dan seterusnya. Saya nggak sedang menyinggung sana. Saya fokus apa yang saya sampaikan, apa pendapat saya fokus di sana ya. Tolong tidak dipelintir nantinya. Pertobatan cuma sekali, Pak. Karena Yesus Kristus naik ke tiang salib sekali. Menurut saya rasa nggak perlu pakai bahasa ekstrim lah. Menurut saya pertobatan itu cuma sekali. Nggak perlu saya menggunakan menaikkan lagi bahasanya. Tidak perlu. Itu tidak rasanya jadi menyerang seseorang, menyerang lembaga tertentu. Tidak apik. Cukup saya sampaikan menurut saya, pendapat saya pertobatan sekali. Alasannya apa? Cuma sekali Yesus naik ke surga. Cuma sekali Yesus naik ke salib. Cuma sekali Yesus menebus dosa. Yang pertama. Yang kedua, konteks yang Bapak sampaikan tadi, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Menurut saya, jika orang sudah bertobat, berarti sudah punya Yesus Kristus, sudah punya Roh Kudus. Pertanyaannya, bolehkah Roh Kudus itu lari? Bolehkah Yesus itu pergi? Bolehkah Roh Kudus itu meninggalkan kita? Jelas Alkitab mengatakan tidak selamanya rohku ada pada manusia itu. Contohnya siapa? Ya Saul. Dia masih hidup. Roh Tuhan sudah mundur dari dia. Gitu. Contoh siapa lagi? Ya Judas Iskariot. Kalau ada Roh Kudus dalam dirinya nggak mungkin bunuh diri. Mustahil. Tidak akan pernah Roh Kudus menyuruh orang bunuh diri. Tidak akan pernah. Iman percaya saya mengatakan itu. Teologis saya mengatakan itu. Nggak ada di Alkitab. Pemahaman saya itu. Kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, tidak mungkin kau bunuh diri. Tidak mungkin kau stres. Tidak mungkin. Menurut saya pertobatan satu kali. Orang yang sudah ada Roh Kudus, manusia yang sudah ada Roh Kudus, tidak bisa melakukan dosa. Dosa apa lagi melakukannya? Ada Roh Kudus sama dia. Gitu. Nah, ini konteks yang kita harus limit dulu, batasi dulu hanya ini. Pasti ini efek domino. Terus kayak mana kalau dia hari-hari begini? Pasti efek domino. Harus seminar menjawab itu nanti. Kalau udah efek domino, harus seminar. Tapi kalau konteks pertobatan ini, udah sampai sini dulu kita batasin. Nanti kalau melebar nanti ya harus topik yang berbeda, harus di hari yang berbeda, gitu ya. Terima kasih. Silakan Kak. Ya, terima kasih Pak. Ada Pak, ini mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana dengan ayat Efesus 5 ayat 30 Pak. Iya Pak. Silakan Pak. Ya, di Efesus 5 ayat 30 saya buka dulu Pak. Efesus 5 ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya, itu isinya. Efesus 5:30. Iya, iya. Demikian ya firman katakan. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, sebab itu lagi-lagi akan bukan. Jadi kalau kita baca ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama sekali Kristus terhadap jemaat. Kemudian ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Jadi konsentrasi saya bertanya tentang Efesus 5 ayat 30 dengan hubungan dengan pertobatan. Ya. Ya, baik. Bolehkah Yesus berdosa? Selama 33 tahun dia hidup, bolehkah dia berdosa? Tidak boleh. Bisa dia berdosa? Tidak bisa. Karena ada Roh Kudus bersama dia. Dia firman yang hidup itu. Ngapain dia berdosa? Berjabat tangan, berpelukan sama Maria karena saudaranya meninggal, itu berdosa? Enggak berdosa. Ngapain dia berdosa? Mengubah roti jadi anggur.
merubah air menjadi anggur, enggak dosa. Saya tidak menemukan celah secuil pun Yesus berdosa. Dan menurut iman percaya saya, kembali percaya saya, dari mulai Yesus lahir berupa bayi sampai dia mati di kayu salib, dia tidak berdosa. Nah, sekarang yang menjadi case-nya adalah kita adalah anggota tubuhnya. Berarti melekat. Bisa nggak kaki keluar? Kaki kau pergi dulu belanja ke pasar. Ditinggalkan tubuhnya? Nggak bisa. Artinya kaki harus melekat pada tubuh. Berarti kalau melekat pada tubuh, berarti melekat kepada kepala. Alkitab mengatakan Yesus adalah kepala. Bagaimana bisa kaki bisa berdosa? Kalau kau milik Kristus, Kristus ada padamu dan engkau bagian tubuh Kristus, tidak bisa kau berdosa. Titik. Kalau teologi saya ini saat melenceng, lari, sesat, sampaikan pada saya. Biar saya baca lagi Alkitab itu. Saya ulangin lagi. Duduk lagi saya di bangku kuliah. Tapi kalau tidak, percaya dong. Karena saya sampaikan kebenaran. Kau adalah anggota tubuh Kristus. Aku nggak tahu Bu Rusdi sebagai apa. Sebagai tangan, sebagai kaki nggak tahu. Sebagai telinga nggak tahu saya. Tapi engkau tubuh Kristus. Kalau kau tubuh Kristus, kau tidak bisa stres. Karena kau tubuh Kristus. Yang memikirkan tubuhmu adalah kepalamu. Kepalamu adalah Yesus. Clear kan? Kepala DSM adalah Kristus. Kalau DSM stres, berarti DSM menganiadakan kepala. Nggak bisa DSM stres. Kenapa? Yesus ada menjadi kepala DSM. DSM percaya, DSM adalah tubuh Kristus. Nggak tahu aku sebagai jari-jari, kayak aku sebagai kuku, kayak. Tapi kalau boleh janganlah sebagai kuku kan bisa dipotong. Ya, ceritanya jari-jari, kayak kelingking, kayak apa, kayak terserah Tuhan lah. Itu, tapi aku tubuh Kristus. Bagaimana tubuh Kristus bisa berdosa? Unbelievable. Ya, silakan. Bu Rustin mau kayaknya mau bicara dia. Masih Terima kasih. senyum-senyum aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Desem. Tuhan memberkati. Thank you, Pak. God bless. Tanya Pak ya. Pak, Ya, silakan. Desem tadi bilang pertobatan itu hanya satu kali ya Pak ya. Ya. Berarti kita punya Roh Kudus dalam hati kita. Tapi Pak, Mm-mm. seandainya ini cuma saya bilang seandainya sudah Ya. bertobat satu kali, suatu ketika mungkin beberapa hari kemudian dia melakukan suatu dosa gitu Pak ya. Berarti kan dia berdosa Pak. Berarti di pertobatannya yang pertama hilang ya Pak ya. Tapi karena dia masih hidup, dia bertobat lagi Pak, sekali lagi. Tapi selanjutnya dia tidak berdosa. Apakah itu berarti kan pertobatan dua kali? Bolehkah itu Pak? Gitu. Dari awal saya bilang tidak ada pertobatan dua kali. Dari awal saya bilang tidak bisa berdosa lagi. Itu kan terminologi. Artinya hanya istilah ibu itu. Desem sudah bertobat. Terus Desem contohnya keceplosan, maki-maki orang. Menurut etika Kristen, memaki-maki berdosa. Pertanyaannya, Desem berdosa enggak? Kan Desem sudah bertobat. Menurut saya tidak berdosa. Tapi saya harus mengakui dosa saya. Kata dosa meleset. Terminologi berdosa meleset. Istilah dosa meleset. Pertanyaannya, kalau dosa saya ada, masih ada sampai sekarang. Berarti masih harus perlu saya salibkan Yesus. Perlu saya salibkan lagi Yesus supaya ada yang menebus saya. Jangan terkungkung pada terminologi dosa. Saya menganggapnya adalah kesalahan. Bukan dosa. Saya salah. Tetapi Yohanes mengatakan jika seorang mengaku dosanya, kalau terminologi saya, jika seorang mengakui kesalahannya, bukan kurang panjang tangan Tuhan memberkatinya, mengampuninya. Nah, terminologi kenapa digunakan LAI dosa? Supaya orang yang belum bertobat, yang belum mempunyai Yesus dalam dirinya, bertobat. Kembali pertanyaannya kepada Bu Rustin, udah adakah Yesus di hatimu? Udah adakah Yesus dalam hidupmu? Sudah adakah Yesus dalam
Roh Kudus dalam hidupmu kalau sudah ada, nggak perlu lagi pertobatan. Tapi yang perlu adalah jaga. Jangan sampai urung. Apa arti urung? Keluar. Nggak mau lagi. Jangan sampai urung Roh Kudus yang ada padamu. Jangan sampai keluar roh Tuhan itu daripadamu. Jadi sia-sia hidupmu. Itu yang dialami Saul. Mati-matian dia nyari di mana Roh Kudus itu ada, di mana Nabi Samuel itu ada. Mati-matian dia nyarinya. Stres dia. Sampai cenayang pun dipanggilnya. Karena hampa hidupnya. Nggak ada guna hidupnya lagi. Dan Tuhan negur saya begitu. Desem, jangan sampai urung rohku padamu. Wah, mimpi yang Tuhan berikan, waduh, menakutkan luar biasa. Tuhan menunjukkan saya mimpi. Mimpi saya personal. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Dan Tuhan tunjukkan sama saya. Takut luar biasa saya. Jadi setiap kali saya membawakan firman dimanapun, akan saya bawakan pemahaman ini. Sekali lagi saya katakan, Bu Rustin, kesalahan. Kalau sudah ada Yesus padamu, kau nggak berdosa lagi. Tapi kau bersifat lemah, tubuhmu lemah, dan rohmu penurut. Makanya kau jadi salah. Maka ada istilah kebenaran milik Tuhan. Kau dibenarkan. Kalau sudah ada Yesus padamu, kau dibenarkan. Bukan kau dosamu, kau didosakan, atau kau jadi pendosa, atau dosamu dibersihkan tiap hari bersihkan. Tuhan Yesus naik ke salib bukan menebus kesalahan, menebus dosa. Jadi dosamu sudah ditebus. Kalau kau berdosa lagi, terminologinya aja itu. Percayalah pada Yesus Kristus. Dia yang sudah menebus dosamu. Kalau kau berdosa lagi, bukan berdosa kau. Kau bersalah. Mengaku pada Tuhanmu. Tuhan, aku bersalah, aku marah tadi, memaki-maki orang. Kayak mana Tuhan, gak kuat aku Tuhan. Jahat aku ya Tuhan ya. Ampuni aku ya Tuhan ya. Udah. Nah kembali lagi, kalau terkungkung sama terminologi, maka picik sekali lah otak kita ini. Picik sekali pemahaman kita ini. Gak apa-apa kita pakai terminologi apapun. Yang penting esensinya, aslinya, ilmunya, originalnya firman itu dapat. Yang penting yang disampaikan firman Tuhan itu melekat padamu. Mau kau menggunakan terminologi apapun, terserah. Sebab tidak akan pernah siap satu kata menjelaskan satu kata. Nanti tanya, apakah kerajaan surga itu? Tuhan Yesus jawab, kerajaan surga itu seperti anak kecil. Siapa menyambut dia menyambut seperti anak. Dia sama seperti menyambut kerajaan surga. Kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga itu seperti seorang pemilik kebun anggur. Kan nggak cukup satu kata, nggak cukup satu terminologi. Harus ada suatu kerendahan hati untuk belajar dari itu. Dan itulah milikmu, Bu Rustin. Bersyukurlah engkau. Kalau engkau punya iman, Yesus Kristus ada padamu, Yesus ada padamu. Bersyukurlah engkau. Sebab engkau tidak ada lagi berdosa. Tapi kalau ketika kau salah, akuilah kesalahanmu. Tuhan akan membasuh. Terima kasih. Ya silakan Pak. Udah angkat tangan. Ya. Terima kasih Pak Desem atas ya pencerahannya kepada kita semua ya. Ya. Namanya kita tidak bisa untuk mungkin sama ya, persamaan ya. Jadi kalau menurut sudut pandang saya begini, ya sesuai ya back to the Bible kan, pertobatan sejati itu dimulai satu kali, nggak bisa. Tapi proses pertobatan itu berlangsung seumur hidup. Tapi pertobatan sejati hanya sekali. Kalau pertobatan setiap hari berarti menyalibkan Yesus setiap hari kan? Nah itu setuju saya ya. Tapi proses pertobatan itu berlangsung seumur hidup. Ya penjelasan cara Alkitabiah begini. Ya menurut saya ya. Ini adalah saat seseorang itu pertama kali menyadari dosanya dan berbalik kepada Tuhan dan menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus ya.
Lukas 15 kan, anak yang hilang kembali kepada bapaknya. Ya, kisah para rasul kan. 2 ya. Disinilah bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dan segala macam tuh ya. Jadi pertobatan itu dilakukan memang satu kali sejati, tapi proses itu ya berkelanjutan gitu. Karena orang percaya toh kita masih bergumul dengan kelemahan, ya, kedagingan, kejatuhan dan mungkin dosa sehari-hari ya, karena kita itu perlu pelihara hati kita ya, supaya peka terhadap dosa dan terus-menerus mau diperbarui oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Ya. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi kan, jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil. Ya, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah apa? Proses kekudusan kan? Sanctification yang terus-menerus berlangsung seumur hidup kita sampai kita serupa dengan Kristus. Jadi ilustrasi sederhana ya, saya mau kasih ilustrasi yang sederhana aja. Hari pernikahan kan adalah momen sekali seumur hidup. Ya, seperti pertobatan awal tadi, pertobatan sejati. Tapi hidup pernikahan perlu komitmen dan pembaruan cinta saben hari, setiap saat. Ya enggak? Seperti pertobatan harian agar relasi kita dengan Tuhan tetap intim, tetap sehat dan bertumbuh. Ini dah. Jadi memang inilah yang kita harus jaga, proses pertobatan itu sekali seumur hidup. Oke, terima kasih Pak Desem, Tuhan berkati. Amin. Tangannya banyak banget Pak. Seru. Oke, puji Tuhan ya. Saya hanya ingin berbagi. Pertama sekali memang bagaimana pandangan kita tentang bertobat itu selalu diikuti ya, atau selalu didasari oleh definisinya. Itu yang penting ya. Nah, jadi kita buat dulu masing-masing, silakan buat definisi kalau memang ya masih sudah buat. Nah, definisi bertobat itu apa? Nah, itu ya. Jadi bertobat adalah suatu pengakuan ya dari seseorang bahwa perbuatannya tersebut itu melanggar perintah Tuhan. Itu 1 Yohanes 3 ayat 4 ya. Jadi ada pengakuan karena dosa itu melanggar firman Tuhan. Jadi dia mengaku, terus dilanjutkan dan, jadi ada pakai dan gitu ya. Bertobat itu selalu ikuti dan gitu ya, dan adanya suatu keputusan untuk tidak melakukannya lagi. Itu baru namanya bertobat. Ya, jadi ada diikuti. Tidak, kalau dia hanya bilang mengaku, ya itu belum bertobat. Itu masih separuhnya saja. Mengaku ya untuk lolos, Pak saya salah Pak, saya bertobat gitu. Lalu nanti diulanginya lagi, tapi hati jadi selalu diikuti. Nah, keputusan bertobat yang benar, saya nggak bilang sejati ya, jadi agak bingung gitu, karena pria sejati di pandangan orang Kristen sama dunia kedokteran kan beda ya Pak ya. Kalau pria sejati itu biasanya berjenis kelamin laki-laki ya, bersifat laki-laki gitu kira-kira gitu ya. Nah, gitu ya, itu sejati tuh ya. Enggak sejati kalau laki-laki itu ya, selain dia laki-laki dia bersifat tubuhnya laki-laki tapi bersifat wanita. Udah nggak sejati lagi. Oke, jadi keputusan bertobat yang benar itu selalu, saya bilang selalu diikuti oleh hidup dalam pertobatan. Nah, itu biasanya begitu ya. Jadi kita katakan benar nggak dia bertobat. Nah, dia selalu diikuti oleh hidup dalam pertobatan. Jadi itu menunjukkan dia tidak mengulangi lagi. Rasul Paulus mencatat itu dengan baik di dalam 2 Korintus 4 ayat 10-11 ya, sama Roma 6 ayat 6 sampai 12 ya, atau 13. Nah, jadi ada, kalau kami mencatat tuh ada 7 poin ya, yang berhubungan dengan seseorang bertobat. Poin pertama dan poin 4 itu kita golongkan satu, yaitu peran Tuhan ya, peran Tuhan. Nah, karena apa? Poin pertama kita bilang
ada anjuran dari Tuhan supaya bertobat. Itu tadi sudah disampaikan. Ya, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, itu kan anjuran, ya, perintah ya dari Tuhan. Itu peran, itu poin penting, anjuran. Jadi seseorang nggak akan bertobat kalau kita tidak memberikan anjuran, itu pada umumnya begitu. Ya, kalau kita biarkan saja, maka ya dorongan untuk bertobat pun nggak. Jadi ada peran di situ. Ya, yang kedua, poin yang kedua, bahwa Tuhan Yesus datang itu supaya mereka bertobat, karena dia bilang, aku datang mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, itu poin kedua. Jadi kedatangan Yesus supaya mereka bertobat. Nah, poin yang ketiga itu dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 48, bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Jadi dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, poin keempat itu peran Roh Kudus. Karena seseorang tidak akan dikatakan bertobat kalau dia tidak mengasihi Tuhan. Jadi kembali, ya, mengasihi Tuhan itu kan melakukan firman. Yohanes 14 ayat 15, lalu Tuhan bilang diberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, poin 1 sampai 4 tadi itu adalah peran Tuhan. Jadi kita akan, jadi kalau mau main peran yang pertama dari Tuhan, ya. Itu satu, gitu ya. Nah, kita lihat poin kelima. Poin kelima itu ada saksi Kristus yang menyampaikan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi bukan hanya dia itu menyampaikan bertobatlah atau terimalah Yesus dan lain-lain, tapi juga mengajarkan. Nah, ini kita bilang saksi Kristus. Itu poin 5. Jadi ini peran yang kedua. Jadi peran Tuhan, peran manusia sebagai saksi Kristus, itu ada dalam amanat agung, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, dan ajarlah. Nah, itu peran saksi Kristus. Nah, yang ketiga, atau kita bilang butir ke-6, ada firman Tuhan. Gitu ya, ada pedoman, ada panduan, itu Alkitab kita katakan gitu. Jadi ada firman untuk bahan kita mengajar atau mengarahkan, gitu ya. Nah, itu peran yang ketiga. Jadi peran Tuhan, peran saksi Kristus, lalu peran Alkitab. Nah, yang keempat atau jadi poin 7, ada jiwa-jiwa yang akan dibimbing menuju pertobatan, ya, dan diajarkan untuk hidup dalam pertobatan. Jadi yang peran yang keempat, orang yang akan bertobat, orang yang kita layani. Kalau kita bawa ke 4 peran ini, pasti nggak akan salah, gitu ya. Tinggal kita bagaimana sebagai saksi Kristus menyampaikan peran Tuhan yang sudah ada, ya. Kasihnya, pengorbanannya untuk apa, Roh Kudus, gitu ya. Ya, kita sampaikan begitu, ada Alkitab. Nah, proses pertobatan itu sebenarnya ada, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, hanya 2 saja sebenarnya proses pertobatan. Seseorang itu bisa bertobat itu hanya ada 2 proses. Karena manusia pada umumnya kita bagi 2 kalau di dalam bidang misi, ya. Yaitu pertama kali itu kondisi jiwa-jiwa gitu ya yang masih terikat, ya. Terikat apa? Terikat kuasa kegelapan, terikat pengajaran yang salah, ya. Terikat oleh kebiasaan yang salah. Nah, kita sampaikan kasih karunia. Mengapa demikian? Gini, orang gigi rasa tidak akan bisa bertobat kalau tidak diusir dulu roh jahat dalam dirinya. Ya kan, dia kan kalau dalam dunia kedokteran ini ya orang yang lagi stres gitu ya, lagi kejang-kejang misalnya, lagi apa, Anda nggak bisa ajak ngomong kecuali kita tenangkan dulu pasiennya. Gitu ya. Setelah tenang, baru kita ajak ngomong. Nah, jadi saudara nggak mungkin bisa membimbing orang bertobat kalau dia masih terikat roh-roh jahat, ya, kebiasaan. Ini harus dilepaskan dulu, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus begitu. Begitu juga ketika datang dia ke kolam Bethesda. Dia bertemu seorang pria yang berdosa dan dia terikat juga oleh sakit penyakit. Tuhan tawarkan dulu kesembuhan. Setelah dia sembuh, Tuhan bilang, kamu telah sembuh. Karena itu jangan berbuat dosa lagi. Jadi penyampaian untuk bertobat itu disampaikan ketika orang itu sudah menerima kasih karunia, dilepaskan. Gitu ya, jadi supaya ada alasan. Jadi memang setiap orang yang kita layani membutuhkan alasan untuk bertobat. Dan alasan itu bukan hanya sekedar dosa, tapi ada kasih karunia, kebaikan yang ada, supaya memperkuat. Gitu ya.
Nah, ini nanti akan mempengaruhi apakah pertobatan orang itu memang kuat atau tidak. Gitu. Nah, ini dia sudah katakanlah terlepas. Kalau dari pengajaran kan saudara harus menyampaikan, misalnya untuk agama kedar, Islamologi, agama ini keterikatan dengan roh-roh, kata-katakan okultisme dan lain-lain. Kalau saudara tidak lepaskan dulu, dia nggak akan bisa, ya, karena dia dalam keadaan dia di posisi normal dulu, udah terlepas baru mau nggak dia bertobat. Kalau nggak dia kembali lagi, gitu. Jadi posisinya di situ kita buat dulu netral. Nah sekarang posisi yang kedua itu adalah gitu ya, dia orang yang netral, yang normal gitu ya. Nah normal nih, dia nggak ada terikat kuasa kegelapan secara langsung dan lain-lain gitu ya. Nah kita bilang maka orang tersebut itu ada atau tidak tumbuhnya kesadaran. Jadi kalau tidak ada tumbuhnya kesadaran, ini nggak bakal bisa Bapak Ibu. Jadi kerja kita adalah menumbuhkan kesabaran di dalam diri dia. Ya, ada kesadaran di dalam diri dia. Bagaimana supaya sadar? Nah kita baca juga gitu ya di dalam Yakobus 5 ayat 19-20. Jika ada seorang yang berdosa, ya telah berbalik, lalu kamu datang katanya kamu pergi, membuat dia berbalik. Jadi ada peran gitu ya, sehingga orang itu akhirnya sadar dia tidak lagi ya, atau dia bertobat. Nah kita menyelamatkan jiwa orang itu ya, dan menutupi banyak dosa. Nah itu jadi kesadaran. Nah ketika kita orang itu sadarlah gitu ya, dan dia mau, maka masuklah dalam pengajaran. Tanpa pengajaran mereka nggak akan tahu bagaimana mengisi hidup ketika mereka mengambil keputusan untuk bertobat. Selanjutnya apa, Pak? Bagaimana hidup dalam pertobatan? Semua surat-surat Rasul Paulus, firman Tuhan bilang begitu. Yang mencuri, jangan mencuri lagi. Bagaimana supaya tidak mencuri? Yang berzinah, supaya jangan berzinah lagi. Bagaimana supaya mereka tidak berzinah? Maka amanat agung mengatakan, ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu kuperintahkan kepadamu. Sehingga, gitu ya, jadi murid, dibaptis, mengambil keputusan bertobat. Nah, yang kedua, ajarkan untuk hidup dalam pertobatan. Nah, ini sebenarnya dua poin yang penting kalau dari sisi kita, dari orang misi ya, seperti itu. Jadi ada 4 peran yang paling penting. Peran daripada Tuhan, ya, baik itu Roh Kudus, ya kasih karunia Tuhan Yesus dan lain. Yang kedua, itu adalah peran Roh Kudus sebagai penolong, itu juga masuk ke peran Tuhan. Nah, peran yang kedua itu adalah ada saksi Kristus yang mau diutus untuk itu. Lalu yang ketiga ada Roh Kudus, ada firman Tuhan sebagai pedoman. Pedoman untuk memberitakan, pedoman untuk mengajar. Lalu yang keempat ada orang gitu ya, atau kita bilang pasien yang ada. Ada orang yang akan menerima berita kita. Nah, mereka inilah yang bertobat nanti. Jadi kalau ditanya, apakah seseorang itu bisa bertobat dengan dirinya sendiri? Tidak bisa, gitu ya. Karena orang tersebut itu membutuhkan peran Tuhan, peran saksi Kristus, dan peran daripada Alkitab firman Tuhan. Nah, saya rasa masukan dari saya hanya itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Pak. Ya, silakan. Beliau, Pak Dokter sudah memberikan masukan kepada kita. Silakan. Ibu Teti, apakah masih ada? Ada Pak, lagi sarapan Pak. Aku pasti suka cerita selalu karena ada Roh Kudus, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi betul Pak Desen apa yang disampaikan Pak Dr. Saud, apa yang disampaikan Pak Desen, semuanya betul ya. Pak Desen tadi kita bilang sendiri bersama Tuhan, tidak dengan pribadi manusia, tetapi bersama Tuhan, Roh Kudus, bersama Yesus, kita bisa bertobat ya. Karena itu tadi, siapa sahabat kita terdekat, kita bisa terkontaminasi pergaulan yang tidak baik. Jadi harus kita bijak dalam berteman, dalam berkomunitas, begitu. Andalkan Tuhan, ya. Tuhan bersama kita, Tuhan
menyertai kita, Tuhan memimpin kita, begitu Bapak Desen. Thank you Pak Dr. Saud. Jelas tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tapi memang pribadi kita sendiri ini, kita mengambil keputusan untuk hidup seperti Yesus. Kita bukan orang lain yang mengambil keputusan terhadap diri kita. Kita sendiri yang mengambil keputusan. Kita sendiri yang melaksanakan pertobatan itu, bukan orang lain, begitu loh. Jadi perlu belajar Alkitab, baca sendiri. Di Alkitab itu ada, tidak perlu orang lain mengajarkan kamu. Karena ada urapan sebenarnya ada dalam Alkitab, Bapak Ibu semuanya ya. 1 Yohanes berapa gitu, silakan baca. Ya, Rasul Yohanes mencatat seperti itu. Ya, bagi orang yang giat, tapi bagi yang giat, yang kurang pengalaman perlu juga guru, ya kan? Jadi apa yang tertulis itu tidak kita berpikir tidak ada yang pakem, ya, fleksibel, ya, ide-ide ataupun fleksibel artinya tidak kaku. Ya, semua yang ditulis di Alkitab itu, kalaupun di situ tidak perlu orang lain yang mengajar, bukan kita tidak butuh guru, bukan kita tidak butuh komunitas. Artinya kalau kita membaca firman Tuhan itu sendiri, kita bisa merenungkan. Kalau hanya kita mendengar, yang mendapat berkat yang menyampaikan itu, bukan tidak perlu mendengar. Ya, jadi selama pengajaran itu baik, selama statement itu baik, selama firman Tuhan itu ditulis, lihat ada makna tersirat di dalamnya, bersinergi, semua ayat Alkitab itu berkaitan, berhubungan, saling mendukung, ya. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Yang jelas kita harus mengambil sikap. Nggak bisa orang lain yang menentukan sikap kita untuk bertobat. Orang lain mungkin mendukung kita, memberi support, mengarahkan, membimbing, begitu ya. Dan Tuhan yang ada dalam diri kita, itulah yang lebih kuat perannya, yang menerangi, yang memberikan pencerahan. Maka rajin-rajin aja berdoa, begitu, rajin baca Alkitab, begitu ya. Silakan lanjut Pak Des. Terima kasih untuk waktu yang diberikan buat saya. Angkat bicara dong Pak Teddy, Bu Rusdiana, ini Bapak atau Ibu ya, Supriyatun Atun. Ya, shalom. Selamat malam teman-teman. Ya, Silakan Pak. bagus sekali ya. Saya senang Selamat malam. masuk diskusi ya. Dari awal saya ikuti diskusi. Nah, kalau saya nggak ikuti ya saya nggak. Ini biasakanlah. Kalau saya biasakanlah. Kita mendefinisikan itu pertobatan itu melalui firman Tuhan. Lalu kasih makna itu sebenarnya. Setelah itu kita trigger meluas. Gitu. Benar ditanya, kalau sudah bertobat, apakah dia berdosa lagi bisa di itu? Itu awal daripada pertanyaan dulu, apa itu pertobatan dalam firman Tuhan, begitu kan pada pokoknya. Umpamanya kita dibilang, oh pertobatan itu seperti kamu lahir baru, begitu kan? Atau bagaimana pertobatan adalah tindakan ya, kita ini orang berdosa, kemudian kita berbalik kepada Allah, ya. Karena tuntunan Roh Kudus, begitu kan, yang meyakinkan ya, kita berdosa dan akan membawa perubahan di dalam sikap tingkah laku pikiran kita, kan begitu ya, keinginan kita ya, supaya kita berubah kan. Yang benar tujuan pertobatan itu dalam konteks menuju keselamatan. Kemudian bagi saya juga ya, kelahiran kembali itu karena berhubungan itu yang sebenarnya inti adalah ada juga di dalam di mana itu di pembaruan budimu. Ya, berubahlah melalui pembaruan budimu. Itu juga salah satu konteks kalau kita bertobat, ya. Kemudian Roma kita 12. Roma 12 Pak tadi. Amin. Roma 12 ayat. Ya, supaya kita terjar bagus. Bagaimana kita mengenakan manusia yang baru. Nah, itu kan bertobat juga kan. Nah, itu satu keseluruhan itu. Nah, dari situ sudah kan, kalau sudah difirmankan, sudah diaminkan, ya, satu pembaruan budi dan meninggalkan manusia lama dan menggantikan manusia baru, ya, itu ada di Efesus. Saya juga senang ya. Saya senang dengan pandangan Pak Desem. Ya, saya dari dulu begitu Pak Desem.
Saya cuman mau mengatakan apa aja yang di pikiran kita supaya kita membuka firman Tuhan itu. Saya juga begitu, kalau diskusi ke tempat lain, saya tidak mau bilang dari buku mana, saya literasi dari mana gitu. Cuma mau mengharapkan seperti yang dijelaskan Pak Desem tadi, nanti satu waktu orang itu yang menyangkal itu, setelah dia baca buku, dia akan ketemu, oh iya, benar yang dikatakan Pastor Desem. Nah itu saya senang begitu, saya karena pengalaman saya kuliah begitu. Saya suka berdiskusi menyangkal dosen saya. Kadang-kadang kalau diskusi sama teman lebih pintar, saya menyangkal. Ternyata pada satu kali, saya membaca-baca buku, saya bilang, oh ya benar yang dikatakan yang saya lawan kemarin. Nah ini ya saya bilang progres dalam konteks berpikir. Nah tapi saya cuma mau mengarahkan hari ini, kalau kita berdiskusi tentang pertobatan, ya, saya suka kita definisikan dulu dalam konteks firman Tuhan. Supaya kita tidak melebar. Karena kita ini ya benar, kadang-kadang kita benar ya. Kalau diskusi firman Tuhan, kadang-kadang muncul tiba saat, tiba akal. Gitu. Lagi ngomong ini, pindah ke sini gitu. Tetapi kalau kita fokus bicara pertobatan itu apa, di firman Tuhan ini mengatakan apa, yang saya bilang tadi, inilah. Gitu. Baru kita mulai tertrigger, benar. Ada seorang ibu bertanya, Pak, bagaimana orang bertobat dan dia berbuat dosa lagi? Ya kita lagi cari di firman Tuhan mana untuk menjawab itu. Ya kan? Nanti lagi sebentar ada orang bilang menghujat Roh Kudus. Saya sedikit lagi ada yang sampai ke situ nanti. Tapi kita enggak, itu artinya saya coba sedikit mengarahkan, ya. Fokus dulu pertobatan itu apa, ya kan? Banyak toh. Dia bilang si Nikodemus itu yang orang pintar itu kan untuk lahir baru kan supaya apa? Bukan dia diselamatkan, benar dikatakan Pastor apa tadi Desem. Supaya kamu bertobat. Nanti hasil tobat itu diselamatkan. Benar juga ya. Tapi memang ya kalau saya ikuti dari awal udah diaminkan. Saya tidak ada yang saya itu tapi cuman saya inginkan kita ada pesan, ya, ada pesan apa yang disampaikan atau didiskusikan. Jangan kita jadi bukan kabur, bias gitu. Ya. Tidak ada yang dapat kepengetahuan bagi kita. Artinya kalau maksud saya hari ini mau mendefinisikan apa itu pertobatan melalui firman Tuhan, baru kita sudah tahu bersama-sama di dalam firman Tuhan itu, ya. Yang sudah dicontohkan tadi saya ulang-ulangnya, lahir baru, ya, mau melihat dosa masa lalu, kita evaluasi dan merubah proses tingkah laku kita di dalam hidup kita sehari-hari, ya. Dosa-dosa kita masa lalu, ya. Kita coba bertobat supaya tidak melakukan lagi. Kemudian ya masih banyak hal ini. Cuma muncul pertanyaan kepada manusia tadi, benar. Memang ya, paradoksal ya Pastor Desem, kalau orang bertobat dan dia berbuat dosa lagi. Ya, memang benar ya. Karena apa? Desem sudah masuk di sola gratia. Tapi saya tidak mau ke situ ya, karena kalau saya bahas teman-teman boleh diskusi, saya selalu istilah itu, diskusi imajinatif antara George Westfield, kalau Anda baca, sama John yang penginjil satu. Mereka berdua itu lagi berdiskusi tentang keselamatan. Oleh sebab itu John Wesley sama George Westfield. Oleh sebab itu banyak teman-teman kalau diskusi bilang ini, kalau mereka baca buku-buku ini mereka akan luas pemahamannya. Ya, diskusi aja imajinatif. Dua pendeta metodis yang jemaatnya luar biasa. Dia ada L.M. Moody, ada juga Billy Graham, tapi mereka tidak berdiskusi. Tapi paling bagus kalau teman-teman dapat buku bahasa Indonesia, baca diskusi antara George Whitefield. Saya nggak mau ke pronounce-nya mau pakai Inggris ya, cuma supaya gampang dicerna. Sama John Wesley. Ada dua itu
Nah, dua-dua itu yang kita bicara tentang pertobatan tadi. Tetapi dua-dua orang ini adalah penginjil metodis yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Jemaatnya sampai jutaan orang. Mereka yang penginjilan ini yang berpengaruh di Amerika. Saya coba meluas sedikit. Di Eropa dan Amerika. Ya, tapi mereka berdua berdiskusi. Itu seperti yang kita diskusikan hari ini. Gitu. Saya bilang, saya ingat, seperti ini diskusinya. Tentang dosa, ya, pertobatan dan keselamatan. Ya, tetapi ya tadi teman-teman saya yang dikatakan Pastor Desem tadi masalah udah masuk di sola gratia. Ya, kan? Karena juga ada seorang teologi pinter, setelah ada pertanyaan seperti ini dia menyerah untuk menjawab. Akhirnya si pastor ini mengatakan begini, kalau lu mati ke surga tanya aja kepada Yesus. Bagaimana kasus itu? Ada dia seorang pastor yang sangat luar biasa. Sangat dia ada roh di dalam dia. Tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu jawab dan dia bilang cuma satu. Yuk nanti ke surga tanya aja kepada Tuhan. Ya. Nah, itu saya dapat iya ya. Begitu juga si Pastor Desam tadi luar biasa. Terima kasih Pastor Desam dan teman-teman diskusi hari ini. Cuma supaya kita diingatkan ada pesan bagi kita apa arti pertobatan itu melalui firman Tuhan ya. Saya bilang tadi ya. Terima kasih ya diberikan kesempatan bagi saya untuk kasih pandangan-pandangan sedikit tentang arti pertobatan itu. Yang penting bagi kita selalu mari diskusi ya. Kita ambil ke firman Tuhan terus. Karena kita tidak akan putus kalau argumentasi kita, ya, dialektika kita selalu berpandangan kepada antropologinya itu, antroposentrisnya itu. Kita tidak akan ada kesimpulan. Kecuali tadi bicara teologisnya kita akan ada kesimpulan. Ya. Karena apa, teman-teman? Saya kasih ilmu satu aja ya. Beda agama dengan duniawi dengan agama beda. Ya, saya bilang kalau duniawi kita bertanya tentang jawabannya itu. Kalau kita bicara firman Tuhan, ya, orang bertanya kita jawab. Ya, orang bertanya kita jawab. Kalau ada terbalik, yang jawabannya itu kita tanya, itu manusia duniawi itu. Ingat teman-teman, ini bukan itu ya, bukan kalimat tapi mari kita renungkan kalimat itu. Saya ulangi ya. Kalau firman Tuhan, orang bertanya kita jawab. Oke. Kalau yang hal-hal filosofi duniawi, jawaban itu kita bertanya. Nah, ini persoalannya. Oleh sebab itu yang di firman Tuhan cuma dikatakan percaya. Kredonya itu yang kita perlu. Cuma kredo ini. Tapi tidak apa-apa untuk men-trigger cara pikir kita, mengkritisi filosofi kita. Karena Tuhan memberikan akal budi bagi kita untuk melihat semua itu. Cuma tadi seperti Paulus mau menguji gitu. Ada uji kita. Semampu mana ya kecerdasan kita ya. Tapi kita percaya teman-teman sini adalah anak-anak Tuhan. Sudah ada jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita. Ya. Saya percaya teman-teman yang selalu mengikuti ibadah ada jaminan keselamatan. Terima kasih Pak Desem, Pak teman-teman. Ya shalom, Tuhan memberkati kita semua. Ya. Happy Sunday. Tapi satu lagi ya, sama satu. Saya senang ya. Begitulah saya senang. Cuma satu. Bagaimana kritik Desem kepada Pak Joko. Itu saya senang begitu cara berdiskusi. Jangan kita ini karena kita ini akal kita ini harus dikonflikkan. Kalau nggak dikonflikkan kita tidak akan cerdas berpikir. Yeah. Bukan dalam konteks saya senang sekali. Senang, tapi bukan dia marah atau itu. Dia mengatakan Pak itu salah. Ya, atau bukan salah tidak dalam konteks dia coba oposit atau apa itu ya. Tapi dua-dua benar, paradoks. Ya kan? Tapi benar, saya senang begitu. Pak, ini salah loh. Teman-teman juga mesti begitu. Di firman Tuhan dijelaskan begini, Pak, gitu. Enak gitu. Oh iya,
Iya, itu saya senang. Hari ini saya dapat ilmu baru dari ini. Saya ini boleh juga di Pastor Desem langsung mengklaim. Wah, ini thank you, thank you. Happy Sunday ya, happy Sunday. Thank Ya, you. happy Aduh. Sunday. Happy Ya. Sunday. Ya. Baik, Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, seperti dari awal sekali, dan saya balik-balik baca grup kita baca Kepa, saya baca bolak-balik. Oh iya, diskusi ya. Jadi nggak perlu banyak materi. Gitu selesai tadi materi saya sampaikan. Hidup suasana, saling mendukung, saling menyokong. Beda pendapat wajar. Dan kita mempertajam. Murid-murid Tuhan Yesus juga begitu kok. Siapa yang paling besar kita? Siapa yang paling besar? Nggak ditemukan. Sampai ditanya sama gurunya. Guru, siapa kami yang paling besar? Katakanlah. Siapa yang mau melayani? Siapa yang merendahkan hati? Ya, menemukan remanya, menemukan inti yang menjadi permasalahan mereka. Ya, sepanjang mana kita masih manusia, belum mendapatkan tubuh kemuliaan seperti tubuh Kristus, ya selamanya kita konflik. Tidak akan pernah ada, tidak akan pernah semuanya baik-baik saja. Selamanya kita konflik. Karena apa ya? Karena kasih tubuh ini. Tapi kalau udah dapat tubuh kemuliaan, tidak akan konflik lagi. Karena isi kepala kita nggak cuma hanya otak saja, tetapi sudah ada pemikiran-pemikiran Kristus. Dan saya mengimani iman percaya saya, Paulus memiliki pikiran Kristus. Makanya sampai sanggup dia bilang, sebab bagiku hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Kok bisa lah mati keuntungan? Dari mana pemikiran ini? Karena ada pemikiran Kristus. Mati satu-satunya cara. Satu-satunya jalan ke kehidupan yang kekal. Gitu. Jadi Yesus juga mengalami kematian. Apakah ada orang tidak mati? Ada. Tapi diturunkan lagi ke bumi ini. Terserah percaya atau tidak percaya. Dia tidak pernah mati di muka bumi. Tapi diturunkan dia ke bumi ini lagi. Supaya mati. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Dia adalah Elia sebelumnya. Yang naik ke surga. Lalu dia lahir kembali dengan nama Yohanes Pembaptis. Mati dengan kepala pisah dengan badannya. Ini teologis. Pemahaman saya. Bisa setuju, bisa tidak. Terserah. Tapi yang pasti saya tidak asal bunyi, tidak asal ngomong. Benar-benar saya pikirkan, benar-benar saya gali. Dia adalah manusia yang tidak mati, naik ke surga. Lalu surga dengan otoritasnya mengirimkan dia kembali melalui bapaknya Zakaria. Nah, lalu dia hidup kembali. Nah, itu rahasia-rahasia Alkitab. Pertobatan juga demikian. Dosa juga demikian. Pasti ada rahasianya. Rahasianya itulah yang penting kita dapatkan. Saya menggunakan terminologi umum dulu, saya bilang rahasia. Ya, kalau berbicara terminologi umum rahasia, maka pertanyaannya adalah, semoga disimak. Aku adalah aku. Jika kamu ketahui aku, maka aku tidak aku lagi. Sekali lagi, rahasia sama dengan aku adalah aku. Jika kamu ketahui aku, maka aku tidak aku lagi. Rahasianya hanyalah terminologi. Begitu kita tahu rahasia itu, bagi kita yang tahu, itu tidak rahasia lagi. Keselamatan, pertobatan, itu rahasia. Begitu kita tahu apa itu pertobatan, apa itu keselamatan, apa itu dosa, itu tidak rahasia lagi. Arti kita sudah tahu apa itu pertobatan, kita ambillah pertobatan itu apa. Kita tahu apa itu dosa, kita ambillah memaknainya. Gitu. Kalau jangan picik untuk menerima, kita ambil, oh iya berarti kita berdosa. Jangan, itu picik namanya. Tapi udah tahu dosa. Ya, apa yang terkandung dalamnya? Bagi adalah lemah, adalah penurut. Terserahmu untuk memutuskan seperti apa maknanya. Yesus yang maha baik itu pun, sungguh dia sangat baik. Dia tetap memisahkan mana gandum, mana ilalang, mana murid, mana tidak. Yohanes 3:16, setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Setiap yang percaya. Yang tidak percaya nggak urusan kita.
Yang mau percaya firman Tuhan selamat. Yang tidak percaya nggak urusan kita itu. Loh kok kayak gitu kali bahasanya? Iya. 40 hari Yesus di muka bumi setelah kematiannya. Yohanes mengatakan, Guru, Tuhan, bagaimana dengan orang ini? Nggak urusanmu. Itu jawaban Yesus langsung. Itu nggak urusanmu. Gitu. Bagaimana orang ini? Apakah dia selamat? Nggak urusanmu itu. Ada ranahnya. Aleang kusi Maria di pihak rohatai jadi khusus di rohana. Tetapi Maria merenungkannya, mengambil firman itu. Yesus masih umur 12 tahun, mengambil firman itu. Mengapa engkau mencari aku? Aku di rumah papaku. Maria langsung mengambil firman itu. Wah, anak yang kulahirkan itu adalah anak Tuhan. Di rumah Tuhan dia bilang begitu. Maka dia percaya. Yesus, ubahlah air ini jadi anggur. Karena dia kenal siapa Yesus. Coba dia nggak kenal Yesus. Apain dia minta mujizat itu? Kita kenal Yesus kita, juru selamat kita. Supaya kita hidup. Amin, itu aja dari saya Bapak Ibu. Kalau masih mau dilanjut, saya masih kasih waktu 10 menit lagi sampai 8.15. Tapi kalau tidak, kita sudahi. Karena sudah banyak yang keluar. Ibu Teti ada lagi, tadi sudah PAUD. Ya. Oh, udah muncul lagi. Nah, mungkin terlempar tadi. Ya, silakan. Bagaimana? Apakah kita sudahi atau seperti apa? Silakan. Saya kembalikan ke hostnya. Dari Ibu Teti, walaupun tadi sudah sedikit sudah dibantah oleh Ibu Teti sendiri, gitu ya, bahwa kita tidak perlu belajar atau mengajar karena Roh Kudus ada pengurapan. Itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 itu memiliki pengertian yang khusus, gitu ya. Itu tidak boleh di-statementkan secara terbuka. Karena apa? Karena itu nanti akan menyimpang dari amanat agung, kan gitu ya. Amanat agung kan ajarkanlah mereka. Gitu berarti itu dihapus dong. Kan gitu ya istilahnya gitu ya. Ajarkanlah mereka untuk melakukan. Jadi yang dimaksud dengan urapan yang mendidik kita itu personal hubungan kita bersama Tuhan. Jika kedekatan kita memahami sama Tuhan, kita bisa mendapatkan bimbingan dari Tuhan untuk tugas-tugas yang kita lakukan. Tetapi yang bukan untuk tugas kita dapatkan dari mereka yang mendapatkan tugas itu. Kira-kira begitu ya. Misalnya kalau dalam ilmu tubuh kedokteran, dia Pak Desem misalnya hidung, maka Tuhan memberikan kepada dia fungsi daripada hidung. Kira-kira begitu. Nah, kita yang telinga, perlu mendengar bagaimana pengalaman hidung gitu ya. Fungsinya hidung. Tetapi untuk peran kita sebagai telinga, kita bisa dapat bimbingan dari Tuhan, ya. Dan orang-orang yang mendapatkan. Jadi hati-hati kalau buat statement, kita nggak perlu diajar, kita nggak perlu begini. Karena itu ada salah satu, gitu ya, ada salah satu aras gereja yang membuat seperti itu. Sehingga dalam ibadah mereka tidak ada pengkhotbah, Pak. Ya, saya pernah ikut di situ, jadi nggak ada pengkhotbah. Yang ada itu cuma baca Alkitab aja, gitu ya. Jadi ayat Alkitab dibaca, lalu mereka bilang amin. Nanti Roh Kudus yang mengajarkan, urapan yang ada dalam diri kita mengajarkan masing-masing. Jadi nggak ada pengkhotbah di situ. Itu juga ada alirannya. Nah, karena nanti kalau seandainya ada statement itu, kita akan bisa memprediksi apakah dia adalah dari aras gereja itu. Nah, kan bisa jadinya begitu ya. Kita orang udah misi ini kan udah banyak taunya gitu ya. Karena udah banyak taunya, apa dia dari aliran itu ya? Nah, kira-kira kan begitu ya. Jadi kuncinya begini, jika memang kita mendapatkan urapan dari Tuhan dalam pengajaran, maka kita harus membuktikan bahwa benar kita mendapatkan urapan. Gitu ya. Kita buktikan dengan pengajaran-pengajaran kita yang secara detail selaras dengan firman Tuhan. Nah, itu alat ujinya sebenarnya begitu aja. Jadi kalau seseorang mengatakan bahwa saya mendapatkan pengajaran langsung dari Tuhan, kira-kira begitu, oleh urapan Roh Kudus, maka ketika dia menyampaikan sesuatu itu tidak terbantahkan. Karena Tuhan nggak bisa terbantahkan dengan
urapan pengajarannya. Ya, Itu, tapi ya, kalau terbantahkan, kamu hanya make kalimat aja, gitu ya. Hanya ya. kayak kalimat, karena itu bisa terbantahkan. Nah, itu letak bedanya, gitu ya. Jadi dia selalu selaras dengan isi Alkitab firman Tuhan dan tidak ditafsirkan menurut kemauannya sendiri. Nah, Ya. kita bilang dalam dunia kedokteran ada catatan kaki bahwa pernyataan ini dari ayat ini dan memang diterjemahkan dengan baik. Karena kan iblis juga menerjemahkan ayat suka keliru-keliru, memang keliru ya Pak Desem ya. Gitu ya. Ada Ya, tertulis memang kan Tuhan Yesus keliru. bilang, iya, ada Memang tertulis keliru. katanya, malah memakai ayat firman Tuhan orang dibuat sesat. Nah, gitu. Benar pakai ayat tapi sesat karena itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada ayat lain yang menyempurnakan istilahnya. Ada yang menyempurnakan hal itu. Oke, terima kasih. Karena Pak Joko juga sudah ini sebagai koordinator Zoom. Ibu Teti masih ada, tapi tadi hilang karena sinyal. Terima kasih atas pelayanannya Pak Desem dan terima kasih atas semua kontribusi dan kehadiran dari kita yang hadir. Tuhan Yesus berkati. Salam sejahtera, salam sehat ya. Maju bersama kita. Amin. Salam. Salam. Ya, supaya ditutup.